Dalam masalah ini kata beliau ada dua pendapat. Jadi tentang membaca Al-Quran untuk si mayit itu kata Syekh Utsaimin itu ada dua pendapat, yaitu fihi qaulani, ada dua pendapat. Walakinnas sahih yanfa', tapi yang sahih adalah bermanfaat kata beliau. Itu Syekh Utsaimin. Ada dalam majmu' fatwa beliau ketika ditanya bagaimana pendapat Anda tentang orang yang membaca Al-Quran untuk si mayit. Kata beliau mengatakan fihi qaulani, ada dua pendapat. Walakinnas sahih yanfa', yang sahih adalah bermanfaat. Itu kata Syekh Utsaimin. Imam Nawawi sendiri dalam penjelasan beliau tentang fikih madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'an itu tidak bermanfaat bagi si mayit, dan kita tahu Imam Nawawi ini ulama madzhab Syafi'i. Apa kata beliau? Kalau kesimpulannya gini, yang masyhur dalam madzhab Syafi'i memang bacaan Al-Qur'an kepada si mayit itu tidak bermanfaat. Itu yang masyhur dalam madzhab Syafi'i. Tapi yang sahih kata beliau bermanfaat. Jadi yang masyhur tidak bermanfaat, tapi yang sahih adalah bermanfaat. Itu menurut Imam Nawawi. Jadi ini diantara pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran di kubur termasuk untuk mayit. Nah, bagi yang melarang itu mengutip hadis yang sahih juga tentang jangan bacakanlah rumahmu itu Al-Quran. Karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Nah, itu dipahami oleh sebagian ulama bahwa itu larangan membaca Al-Quran di kubur. Nah, tapi yang lain mengatakan enggak, maksudnya bukan itu. Itu maksudnya adalah rumah yang enggak pernah dibaca Al-Quran itu seperti angker, seperti kuburan. Nah, jadi saya ulang ya, fakta fikih bahwa hukum membaca Al-Quran di kuburan itu memang ulama beda pendapat. Dan ini mohon maaf tidak usah diperdebatkan karena sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Nah, ya betul, iya betul ya. Jadi kita berlapang dada saja. Bagi yang mau ya silahkan dan pahami dasar-dasarnya. Bagi yang nggak mau ya silahkan dan tidak usah berantem tadi itu. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo Pak silakan. Nah, satu lagi nih, kalau pas lagi habis kuburan itu ada semacam takin. Nah, takin itu ya macam-macam termasuknya tahlilan apa itu apa harus kita laksanakan gitu Ustaz, kayak gitu. Kalau untuk talqin setelah mayit dimakamkan itu memang ada riwayatnya, cuman sependek yang saya ketahui itu dhaif riwayatnya. Dan saya sampaikan, ini di banyak tempat sering saya sampaikan bahwa mentalkin orang yang sudah mati di dalam kubur itu kan itu kayak semacam ngasih bocoran jawaban itu. Ngasih bocoran jawaban. Kan biasanya yang mimpin gini, nanti akan datang kepadamu dua orang hamba Allah. Dia namanya Mungkar dan Nakir. Kamu gak usah takut, itu sama-sama hamba Allah. Pokoknya nanti kalau kamu ditanya Marabbuka siapa Tuhan, bilang saja itu Allah misalnya. Itu kan kayak bocoran jawaban sebenarnya. Nah, saya sering sampaikan di banyak tempat gini. Jawaban pertanyaan kubur itu gak bisa dihafalkan. Juga gak bisa nyontek. Dan saya mohon maaf, bocoran jawaban itu insya Allah juga gak ngefek kalau kelakuan orang itu nggak cocok sama pertanyaan kubur itu jawabannya. Kalau jawabannya itu perlakuan dia itu nggak cocok sama jawaban pertanyaan kubur itu. Maka kalau ditanya Marabbuka siapa Tuhanmu, kalau dia rajin sholat beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh bisa jawab. Maka nanti di hadis yang sahih ada dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, pertanyaan kubur itu nggak sampai semua Pak kalau untuk orang yang soleh Pak. Marabbuka siapa Tuhanmu, begitu dia bisa jawab, kata malaikat, udah cukup, dia orang baik, gak usah terus jalan. Jadi gak jadi. Itu nanti kita ketemu. Ada beberapa riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa pertanyaan kubur itu gak sampai selesai kalau untuk orang yang bisa jawab. Baru pertanyaan 1-2 aja udah selesai, gak tanya lagi udah. Ya kita gak usah jauh-jauh lah. Ujian wawancara itu, kalau dengan dosen misalnya atau apa, begitu mahasiswa ini bisa menjelaskan dengan baik, untuk pertanyaan pertama, kedua, kadang ketiga udah malas, gak usah. Ya lulus. Nilai A+. Kayak seperti itu. Jadi saya mohon maaf, walaupun jangankan nyontek, dikasih bocoran jawaban pun nggak ngefek gitu Pak. Kalau saya mohon maaf, kalau kelakuannya selama di dunia tidak mencerminkan jawaban dari pertanyaan kubur itu. Betul. Wallahu a'lam. Sami-sami. Monggo Pak. Masalah ada keluarga yang meninggal. Menunggu keluarga yang jauh dari luar kota ya. Kan main kalau lama nunggu itu ada batasan waktu nggak tahu gimana? Ya kalau sudah dikhawatirkan akan mohon maaf membusuk dan itu tidak baik, takut menimbulkan bau yang tidak sedap, maka mensegerakan dimakamkan itu lebih baik. Dan dalam Islam itu
termasuk sesuatu yang harus segerakan untuk dilakukan adalah pemakaman, perawatan jenazah itu. Iya, mensegerakan. Saya dulu ketika Allahyarham ayah saya wafat, kan ayah saya wafat ketika saya dalam perjalanan. Saat itu pas saya pulang beliau belum wafat. Ketika dalam perjalanan wafat naik kereta saat itu saya bilang sama keluarga, jangan nunggu saya, disegerakan aja pemakamannya. Jadi jangan nunggu saya, tapi disegerakan aja pemakamannya. Walaupun alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan saya sampai rumah itu masih nututi mensolatkan dan memakamkan jenazah ayah saya. Tapi saya sudah bilang di perjalanan, dia tidak usah nunggu saya lah, kalau usah nunggu saya, jadi disegerakan aja pemakamannya. Jadi kalau yang pakai nunggu itu saya khawatir kalau sampai terlalu lama ya, maksud saya itu khawatir nanti mohon maaf menyalahi sunnah itu. Ya, apalagi jenazah itu kalau sudah wafat kan bukan nunggu kedatangan orangnya kan, doanya. Yang paling tunggu itu doanya dari seseorang, dari anaknya, dari saudara-saudaranya seiman itu yang paling tunggu kan sesungguhnya bukan kedatangan orangnya, tapi ya, makanya kalau Anda baca hadis-hadis tentang ziarah kubur itu hampir seluruh manfaatnya itu bukan untuk si mayit, untuk kita. Kalau ziarah kuburnya, kalau mendoakannya itu kita bisa dari mana saja, bisa dari rumah, bisa dari mana aja kalau mendoakan. Tapi ziarah kubur itu lebih pada untuk kitanya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang diziarah itu kan bukan membutuhkan kehadiran fisik kita, tapi membutuhkan hadirnya doa-doa kita. Saya kira itu Pak. Allah alam bisawab. Semoga dengan surat Yasin. Kenapa? Di kalangan kita ini kan kebanyakan apa-apa Yasin, apa-apa Yasin. Apa ada fadilah tersendiri untuk itu? Bagus. Memang kalau Bapak baca takhrijnya Ibnul Jauzi, beliau memang agak keras dalam mentakhrij hadis tentang surah Yasin. Termasuk Ibnu Rajab Al-Hambali itu juga agak keras dalam mentakhrij hadis tentang surah Yasin. Sehingga kalau Bapak baca hasil takhrij beliau-beliau ini, itu rata-rata hadis keutamaan tentang Yasin itu kalau enggak dhaif, maudhu, mungkar. Dhaif, maudhu, mungkar. Itu yang saya mohon maaf ya sering dikutip oleh Ustadz Yazid misalnya. Itu beliau sering mengutip hasil takhrij ulama-ulama besar ini. Ya, tapi berbeda dengan ulama-ulama besar ini juga ada ulama besar yang lain namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir nanti bisa cek dalam Ibnu Katsir pada penjelasan tentang hadis keutamaan surah Yasin, beliau mengatakan bahwa hadis itu hasan. Di antara hadis yang dihasan oleh Imam Ibnu Katsir adalah hadis yang berbunyi barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, bukan malam Jumat tapi di malam hari, berarti malam apa saja, maka pagi hari dia akan diampuni oleh Allah. Jadi orang yang baca surah Yasin di malam hari, pagi hari dia akan diampuni oleh Allah. Itu hadisnya hasan menurut Ibnu Katsir. Jadi memang dalam hal ini ulama beda pendapat tentang takhrij hadisnya. Dan kita tahu Ibnu Katsir gelarnya Al-Hafidz. Al-Hafidz itu gelar kesarjanaan di bidang hadis. Dan beliau takhrijnya berarti bisa dipertimbangkan sebagai bentuk takhrij yang bisa dipegang dalam hal ini. Nah, tentu saya ulang ini ulama beda pendapat. Di samping itu mungkin ini wallahu alam betul apa enggak, mungkin ya sebagian saudara kita muslim kenapa rajin baca surah Yasin mungkin karena mengamalkan firman Allah di surah Al-Muzammil itu. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Yang mudah itu Yasin. Jadi baca Yasin aja. Nah, walaupun sekarang enggak Pak, sekarang ini di beberapa perumahan orang enggak lagi cuma Yasin, Pak. Sesekali mereka baca surah Ar-Rahman. Sesekali kadang Al-Luqman, kadang Al-Kahfi. Saya itu ada ngisi kajian di Jakarta Selatan. Nah, itu kalau malam Jumat itu yang dibaca tidak melulu Yasin. Sekarang alhamdulillah ganti-ganti surahnya. Ya, kadang Al-Kahfi, kadang Al-Waqiah, kadang Ar-Rahman. Jadi untuk pembukaan pengajian itu sambil nunggu ustadznya gitu maksudnya. Itu yang dibaca nggak cuma satu surah sekarang. Dan itu trennya sekarang udah ganti-ganti Pak sekarang di beberapa perumahan ya. Kecuali barangkali yang fanatik banget itu lain bab. Kalau yang fanatik banget kan lain bab. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Ya. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada larangan wanita mendatangi pemakaman. Akan tetapi larangan itu kadarnya makruh kata Imam Nawawi. Itu bukan haram. Nah, kenapa kok dimakruhkan? Karena dikhawatirkan dia meratap. Jadi gini Bu, wanita itu kan kadang kuat pada saat melihat jenazah, tapi begitu mau dimakamkan kadang histeris. Kalau histerisnya cuma nangis dan dia masih bisa membawa dirinya itu masih maklum.
Nah, kalau sampai dia pingsan, saya mohon maaf ya, mungkin Anda pernah tahu ada ustadz terkenal tertentu yang ketika meninggal dunia kan istrinya ikut ke pemakaman. Dan di shoot di televisi itu bagaimana istrinya nangis sampai pingsan. Itu diangkat loh, yang angkat laki-laki. Kalau saudaranya nggak apa-apa. Artinya saudara yang mahramnya lah itu nggak apa-apa. Saya mohon maaf. Kalau yang angkat laki-laki lain, iya kalau hatinya bersih. Kalau hatinya kotor bagaimana? Kemana tangannya itu? Paham maksudnya? Itu yang Islam tidak mau. Makanya dimakruhkan. Nah, kata para ulama, kemakruhan itu bisa dihilangkan asal diantisipasi itu. Caranya bagaimana? Ya berarti Anda mesti menyiapkan orang-orang dari mahram Anda. Seandainya Anda berpesan, nanti kalau saya pingsan tolong angkat saya dari mahram yang ada itu. Kalau Anda mau mengantisipasi. Tapi hukum asalnya sih terlarang. Kalau saran saya, tidak usah ngikut. Nanti setelah selesai pemakaman silahkan ziarah kubur. Jadi biarkan sampai selesai pemakaman, sampai orang pulang, baru si istri dari ziarah kubur bersama kerabat-kerabatnya. Nah, disitulah justru orang yang meninggal itu butuh ditemani. Dalam hadis yang sahih, dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa para sahabat kalau meninggal dunia pesannya apa? Tolong temani saya setelah dimakamkan, jangan ditinggal. Biar saya bisa lebih tenang dalam menghadapi mungkar dan nakir. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Silakan yang lain. Masalah itu ini nggak boleh tadi sana. Ada suami meninggal, ada istrinya nggak boleh keluar rumah berapa hari itu sebenarnya gini, yang dilarang dari seorang wanita yang sedang dalam masa iddah itu adalah menarik perhatian lelaki sebenarnya. Nanti di sini memang dibahas ya, dibahas bahkan bermalam di rumah saudaranya pun tidak boleh. Tapi nanti intinya gini, diskusi fikihnya itu gini Pak. Intinya satu, dari wanita yang menjalani masa iddah itu dilarang beraktivitas dengan aktivitas yang menarik perhatian laki-laki untuk melamar dia. Karena seorang janda itu kan dilarang untuk dilamar selama dalam masa iddah. Nah, selama dalam masa iddah itu maka wanita itu dilarang untuk beraktivitas yang memancing lawan jenis untuk melamar dia. Nasihatnya, ini perintahnya kemudian. Makanya untuk mengantisipasi semua itu namanya saddu dzari'ah. Maka agama memerintahkan agar wanita yang sedang menjalani masa iddah itu tidak banyak beraktivitas di luar rumah kecuali karena ada hajat yang diperlukan. Seperti mohon maaf, dia harus bekerja, sementara anak-anaknya kan butuh nafkah, terpaksa. Itu pun ketika bekerja jangan sampai dia berpenampilan yang memancing orang untuk melamar dia. Jadi kalau perlu tulis gede-gede, maaf masih dalam masa iddah. Nah, gitu. Iya, tulis status. Maaf dalam masa iddah. Iya. Itu begitu. Jadi karena kemarin ada kayak jamaah saya, ini tanggal 28 ya. Ini masa iddahnya habis terakhir ya, hari ini dia 4 bulan. Suaminya meninggal dunia. Ini Ustaz kok hafal? Dia konsultasi sama saya kan, dia minta dihitungkan kan. Dia minta dihitungkan kapan berakhirnya masa iddahnya. Makanya jadi tanggal 28 April dia masa iddahnya habis ini. Jadi ya berarti hari ini atau besok dia sudah boleh dilamar. Saya mohon maaf, saya serius ini. Jadi gini, karena beliau seorang dokter, sementara yang meninggal suaminya dan dia tidak punya maisah pasif income, mohon maaf. Jadi beliau tidak punya pasif income untuk anak-anaknya. Nah, dan beliau harus bekerja kan, dan beliau bekerja sebagai dokter di sebuah pabrik. Itu dokter di sebuah pabrik. Beliau nanya ke saya, apa boleh saya bekerja Ustaz? Pertanyaan saya balik adalah, kalau ibu nggak bekerja, anak-anak bagaimana? Iya nggak ada ya, makanya ya sudah kerja aja. Yang penting selama ibu bekerja, jangan berpenampilan yang memancing perhatian laki-laki lain kepada ibu untuk melamar ibu. Kalau perlu tadi bilang tulis masih dalam masa iddah, stop dulu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang 4 bulan, ada 4 bulan yang pas memang. Ya, kalau Qur'annya bilang 4 bulan. Iya, Qur'annya bilang 4 bulan. Jadi masa iddahnya untuk wanita yang tinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan. Jadi saya ulang, bukan tidak boleh keluar rumah, tapi memang dilarang beraktivitas yang memancing perhatian laki-laki lain untuk melamar dia. Maka perintahnya untuk mengantisipasi itu jangan sering-sering keluar rumah kecuali ada hajat yang mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin? Kelas ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita.